Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazilatul Fatihah Firdaus, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains semester 6. Saya akan membahas mengenai rasi bintang sebagai penentu arah, yang mana nanti dalam pembahasan ini terdapat dua sub pembahasan, yaitu mengenai rasi bintang sebagai penentu arah perspektif Al-Quran dan juga rasi bintang sebagai penentu arah perspektif ilmu astronomi. Dan saya sendiri akan menjelaskan mengenai rasi bintang sebagai penentu arah perspektif dalam perspektif Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, salah satunya sebagai sumber ilmu astronomi, yang mana dalam ilmu astronomi telah dijelaskan mengenai langit, matahari, bumi, dan juga bintang. Dan salah satunya mengenai rasi bintang yang akan saya bahas atau saya jelaskan. Nah, rasi bintang sendiri merupakan sekelompok bintang yang tampak saling berhubungan, yang membentuk satu konfigurasi khusus, yang mana dalam penciptaan rasi bintang ini Allah bertujuan agar hambanya ini menjadikan penciptaan dari Allah ini sebagai pedoman dan agar manusia memanfaatkannya, dan juga supaya manusia itu dapat mengambil hikmah dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, rasi bintang sebagai penentu arah ini, saya mengambil satu ayat dalam surat Al-An'am ayat 97 dengan menggunakan 3 penafsiran. Surat Al-An'am ayat 97 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fid dhulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk di kegelapan, baik di daratan maupun di lautan. Sesungguhnya kami telah menciptakan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, ayat ini bermaksud bahwa Allah telah menciptakan bintang-bintang di langit sebagai satu konfigurasi, konstelasi atau rasi bintang, yang mana dijadikan oleh manusia sebagai petunjuk dalam menentukan arah. Yang mana jika kita menemukan bintang utara, maka kita akan dapat menentukan arah utara dan juga selatan, dan arah timur dan juga arah barat. Rasi bintang ini juga digunakan tidak hanya sebagai penentu arah, melainkan juga dapat digunakan sebagai penentu arah kiblat. Dalam tafsir Al-Muyassar telah dijelaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan bintang gemintang yang ada di langit sebagai tanda-tanda yang jelas, yang mana tanda-tanda yang jelas ini sebagai bukti bagi manusia. Dengannya orang yang tersesat atau salah jalan dapat menentukan arah jalannya, ketersesatannya dari kegelapan baik di daratan maupun di lautan dengan menggunakan rasi cahaya dari rasi bintang. Baik pejalan kaki yang berada di padang pasir yang luas maupun seorang yang berada di lautan yang besar dan luas menentukan arah jalannya dengan menggunakan rasi bintang. Bukti-bukti alam ini ditujukan kepada orang-orang yang berilmu, yang mana supaya orang-orang yang berilmu ini dapat mentadaburi apa yang telah diciptakan oleh Allah, karena ilmu sendiri merupakan cara atau jalan agar dapat mengenal Allah. Dan selanjutnya mengenai tafsir Fizilal menjelaskan ayat ini bahwa bintang itu merupakan pelengkap panorama planet dan juga pelengkap dari panorama alam semesta yang agung dan besar ini.
dengannya berputar matahari dan juga bintang. Hamparan yang gelap di daratan dan juga di lautan yang membuat manusia itu tidak dapat menentukan arah. Maka dari itu dengan Allah menciptakan rasi bintang supaya manusia itu dapat menentukan arah jalannya, baik orang yang berada di daratan maupun orang yang berada di lautan. Allah menciptakan rasi bintang ini sebagai kompas bagi manusia supaya dapat menentukan arah tadi. Bahkan rasi bintang ini orang yang dapat menentukan berpedoman untuk menentukan rasi bintang sebagai penentu arah ini, untuk menentukan arah. Orang yang berpedoman dalam menentukan arah menggunakan rasi bintang ini tidak sembarang orang, tetapi orang yang mempunyai ilmu tentang tempat beredarnya bintang, tempat perputarannya, dan tempat-tempat peredaran dan juga perputarannya. Jadi tidak sembarang orang. Dan ketika orang yang menentukan arah dengan menggunakan rasi bintang ini tidak mengkaitkannya dengan kepercayaan kepada penciptaannya terhadap Allah, maka dimaksudkan bahwa orang tadi itu tidak menggunakan rasi bintang sebagai petunjuknya, karena dia tidak menggunakannya untuk menunjukkan arah dengan mengkaitkan dengan kebesaran penciptaan Allah, baik ketika dalam kegelapan indrawi maupun kegelapan tasawur. Dan yang terakhir yaitu dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa rasi bintang sebagai pedoman bagi manusia dalam menentukan haluan utara dan juga haluan selatan, haluan timur dan juga haluan barat. Baik pejalan kaki yang berada di padang pasir yang luas atau mufasir yang berada baik musafir yang berada di padang pasir yang luas dan musafir yang berada di lautan yang luas menentukan arah haluannya dengan menggunakan rasi bintang. Dan sebenarnya tempat rasi bintang itu selalu tetap, berada di ufuk yang mana dan berada di ujung yang mana itu selalu tetap. Sehingga dengan ketetapan tempat rasi bintang tadi, manusia dengan mudahnya menentukan arah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lafadz an-nujum dalam surat Al-An'am ayat 97 berasal dari isim najama yanjumu yang bermakna tola'a, terbit, dan juga bisa bermakna doharo, yaitu tampak. An-nujum di sini merupakan bintang-bintang yang beredar di tempat-tempat peredarannya. Dan ketika bintang-bintang itu beredar tidak melampaui falak-falaknya. An-nujum di sini juga dimaknai tidak hanya satu bintang, tetapi banyak bintang. Nah, maksud dari an-nujum tidak dimaknai sebagai satu bintang, melainkan banyak bintang. Berarti dapat diketahui bahwa an-nujum di sini merupakan banyak bintang, yang mana dapat kita sebut sebagai rasi bintang, karena rasi bintang sendiri merupakan sekelompok bintang yang nampak saling berhubungan sehingga membentuk suatu konfigurasi khusus. Sehingga dengan itu dapat kita katakan bahwa lafal an-nujum dalam ayat Al-An'am ini dikatakan sebagai rasi bintang sebagai penentu arah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai rasi bintang sebagai penentu arah dalam ilmu astronomi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke rasi bintang dalam ilmu astronomi. Nah,
untuk pengertiannya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nazila. Jadi kita langsung saja ke manfaat rasi bintang. Salah satu manfaat dari adanya rasi bintang ini yaitu untuk menentukan arah kiblat. Nah, perkara arah kiblat ini merupakan perkara penting yang harus kita ketahui sebagai umat Islam, karena hal ini itu menentukan sah tidaknya ibadah sholat kita. Nah, dalam menentuan arah kiblat ini yang menjadi patokan umum oleh para penggiat falak itu adalah azimut dari matahari. Nah, karena apa? Karena matahari ini tuh merupakan pusat tata surya serta merupakan bintang terdekat dari bumi. Nah, namun keberadaan matahari itu hanya bisa dilihat atau diamati ketika siang hari saja, dan dalam kondisi cuaca yang memungkinkan. Nah, inilah salah satu kekurangan ketika kita menentukan arah kiblat dengan menggunakan objek matahari. Nah, sebagai solusi penggantinya terdapat beberapa bintang yang dapat kita jadikan acuan untuk menentukan arah kiblat. Nah, sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu, jadi mereka menjadikan bintang-bintang sebagai patokan arah pada malam hari. Selanjutnya yaitu rasi bintang sebagai penentu arah. Nah, yang pertama ada rasi bintang Ursa Major. Nah, rasi bintang ini itu menjadi penunjuk arah utara. Nah, dia itu memiliki pola yang berbentuk seperti gayung. Pola tersebut disusun oleh bintang alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, dan eta. Nah, rasi bintang ini itu membentuk pola dengan menghubungkan bintang eta dengan bintang zeta, zeta dengan epsilon, epsilon dengan delta, delta dengan gamma, gamma dengan beta, dan yang terakhir ada beta dengan alfa. Sehingga pada akhirnya setiap bintang itu memiliki dua sisi kecuali bintang eta dan bintang alfa. Lalu yang kedua ada rasi bintang Crux. Rasi bintang ini dikenal sebagai petunjuk arah selatan. Polanya itu menyerupai tanda salib, yang mana pola tersebut itu disusun oleh 4 bintang, yaitu ada bintang alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, pola itu didapat dengan menghubungkan antara bintang alfa dengan beta dan bintang gamma dengan bintang delta, seperti itu. Lalu selanjutnya rasi bintang Scorpion. Nah, rasi bintang ini itu dapat ditemukan di langit timur, tetapi dia ini cukup sulit ditemukan karena dia memiliki kombinasi bintang yang cukup banyak. Nah, apa saja? Yaitu rasi bintang ini tersusun oleh bintang beta, zeta, mu, nip, si, dan omega. Gitu. Lalu selanjutnya ada rasi bintang Orion. Rasi bintang Orion adalah rasi bintang yang cukup mudah ditemukan terutama di langit bagian barat. Ciri khasnya adalah 3 buah bintang yang berjejer dan membentuk pola garis lurus. Nah, ketiga bintang itu adalah bintang delta, bintang epsilon, dan zeta. Nah, bintang zeta itu terhubung dengan delta dan kappa, sedangkan bintang delta itu terhubung dengan gamma dan beta. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu aplikasi penentuan arah kiblat menggunakan rasi bintang. Nah, untuk menentukan arah kiblat yang benar, hal pertama yang harus diperhatikan atau yang harus dilakukan adalah menentukan arah utara sejati. Gitu. Nah, salah satu bintang yang dapat menunjukkan arah utara sejati yaitu Ursa Major dan Ursa Minor. Nah, garis yang ditarik dari tubuh Ursa Major ke ujung ekor Ursa Minor itu menunjukkan arah utara. Nah, setelah mengetahui arah utara dari sisi bintang tersebut, maka arah timur, arah selatan, arah barat itu dapat diketahui dengan cara membuat garis perpotongan sehingga nanti membentuk sudut siku-siku dengan garis utara selatan yang telah ditentukan. Nah, dengan demikian nanti dapat diperkirakan di mana arah kiblat yang kita cari. Nah, selain itu juga ada
rasi bintang yang langsung dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat, yaitu rasi bintang Orion. Nah, rasi Orion ini merupakan rasi bintang yang cukup mudah diketahui, terutama di langit bagian barat. Ciri khasnya yaitu ada 3 buah bintang yang berjejer dan membentuk pola garis lurus seperti tadi yang saya katakan di awal. Ketiga bintang itu adalah bintang delta, bintang epsilon, dan bintang zeta. Nah, bintang zeta itu akan terhubung ke bintang alfa dan kappa, sedangkan bintang delta akan terhubung ke bintang gamma dan beta. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.